Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3759-3761. Kepala istana membawa Dev ke tempat-tempat para orang suci berlatih. Begitu masuk, terdengar teriakan dan suara ledakan di kehampaan. Inilah orang-orang suci yang berdebat satu sama lain. Hanya dengan cara inilah orang-orang suci ini dapat mencapai pemahaman diam-diam yang terbesar. Besok mereka akan berangkat ke kutub. Adapun berapa banyak dari orang-orang suci ini yang bisa kembali dengan hidup-hidup, tidak ada yang tahu. Semuanya, hentikan latihan kalian. Kepala istana berteriak, dan tak lama kemudian selusin orang suci muncul dari mana-mana. Tuan istana, saya berlatih keras dengan saudara perempuan saya. Dalam perjalanan ke daerah kutub ini, kami tidak ingin mengagalkan misi kita dan pasti akan membantu istana Guanghan kami menemukan sumber daya. Lucy melangkah maju dan berkata kepada kepala istana Guanghan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kalian akan berangkat besok. Kalian telah berlatih keras hari ini, tapi tidak banyak gunanya. Sebaiknya kamu santai saja. Kalian bisa meninggalkan tempat ini hari ini dan pergi keluar untuk berjalan-jalan. Kata Tuan Istana. Mendengar hal ini, para orang suci sangat gembira, lagi pula mereka sudah berada di sini selama beberapa bulan dan tidak pernah keluar. Terima kasih, Tuan Istana. Kata orang-orang suci serempak. Tuan Chen datang ke sini hari ini untuk membawakan kalian hadiah. Setelah pemilik istana selesai berbicara, dia melirik ke arah Dev. Dan orang-orang suci itu semua memandang Dev, tetapi tidak ada banyak kebahagiaan di mata mereka, sebaliknya, kebencian mereka terhadap Dev menjadi semakin besar. Mereka mengira Dev memberi mereka hadiah untuk menyuap mereka agar mereka patuh sepanjang jalan. Dev mengabaikan tatapan orang-orang suci ini dan mengeluarkan cangkang kura-kura hitam yang halus. Cangkang kura-kura hitam memancarkan cahaya redup, dan pola formasi muncul dan menghilang. Cangkang kura-kura hitam. Lucy tiba-tiba terlihat kaget. Kalian pasti tahu kalau cangkang kura-kura hitam ini sangat keras dan bisa digunakan sebagai tameng. Apalagi jika cangkang kura-kura hitam memiliki ukiran pola formasi di atasnya, akan semakin kuat. Ya, saya membeli cangkang kura-kura hitam ini dari kota Nanjing. Saya mengukir pola formasi di atasnya dalam semalam. Kalian masing-masing harus membawanya. Di saat krisis, ini dapat digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Cangkang kura-kura hitam ini dapat menahan pukulan dari biksu tingkat 8 atau lebih tanpa masalah. Setelah Dev selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan santai, dan lebih dari selusin cangkang kura-kura hitam secara akurat jatuh ke tangan orang-orang suci ini. Ketika mereka mendengar bahwa pola formasi pada cangkang kura-kura hitam diukir oleh Dev sendiri, wajah para orang suci dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan sedikit kebingungan. Kalian pasti tahu kalau seorang master formasi sangat jarang ada di dunia surga dan manusia, apalagi seorang master formasi yang bisa mengukir pola formasi pada cangkang kura-kura semacam ini. Tidak peduli bagaimana Anda melihat Dev, sepertinya dia bukanlah master formasi tingkat tinggi. Dev juga melihat keraguan para orang suci ini dan tersenyum ringan, apakah Anda mempertanyakan kerasnya cangkang kura-kura hitam itu? Para orang suci tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka benar-benar khawatir. Bagaimanapun, pola formasi diukir oleh Dev. Jika formasi tidak bagus, cangkang kura-kura hitam sendiri tidak akan mampu menahan pukulan dari biksu di atas tingkat ke-8 dari alam kesengsaraan transendensi. Dev melirik ke arah kepala istana Guanghan. Dia mengangguk, mengerti maksud Dev. Dev kemudian melemparkan sisa cangkang kura-kura hitam di tangannya ke udara, dan penguasa istana melambaikan lengan bajunya. Cahaya dingin langsung datang. Hanya dengan satu gelombang kapan saja, aura yang meledak sekuat alam kesengsaraan transendensi tingkat 9. Cahaya dingin tiba-tiba menerpa cangkang kura-kura hitam. Cangkang kura-kura hitam bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan pola formasi yang diukir di atasnya diaktifkan, dan cangkang kura-kura hitam juga menjadi besar pada saat ini. Ledakan. Cahaya dingin tiba-tiba menghilang, dan pola formasi pada cangkang kura-kura hitam perlahan hancur, dan kemudian cangkang kura-kura hitam jatuh ke tanah. Pada cangkang kura-kura hitam, retakan mulai menyebar. Kemudian hancur berantakan. Para orang suci tidak bisa tidak terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini di depan mereka. Cangkang kura-kura hitam yang dikombinasikan dengan pola formasi dapat menahan pukulan dari biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi.
Meskipun cangkang kura-kura hitam hanya bisa menahannya sekali sebelum akhirnya rusak, setidaknya itu bisa menyelamatkan nyawa mereka sekali. Pada saat ini, orang-orang suci ini menatap Dev dengan sedikit kekaguman di mata mereka. Meskipun Dev hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga, dia adalah seorang master formasi. Di dunia surga dan manusia, master formasi sama dihormatinya dengan alkemis. Justru karena Dev adalah master formasi, levelnya tidak terlalu tinggi, lagi pula, dia menghabiskan sebagian besar energinya untuk mempelajari formasi. Terima kasih, Tuan Chen. Kami akan dengan tegas mengikuti perintah kepala istana dan melindungi keselamatan Tuan Chen sepanjang jalan. Lucy mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan memberi hormat kepada Dev. Lagi pula, jika seseorang memberikan barang yang begitu berharga, akan sulit bagi orang suci ini untuk mengabaikan Dev. Mendengarkan perkataan Lucy, Dev tersenyum tipis, kalian hanya perlu melindungi diri kalian sendiri dulu. Jika memungkinkan, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membawa kalian semua kembali. Kata-kata Dev membuat Lucy, yang tadi sedikit bersyukur, tiba-tiba menjadi dingin. Orang suci lainnya juga memandang Dev tidak yakin. Maksudmu, kamu sendiri yang lebih kuat dari selusin dari kami? Lucy bertanya pada Dev. Dev tidak berbicara, tetapi kepala istana Guanghan berkata, ya, dengan kekuatan Tuan Chen, bahkan jika selusin dari kalian menyerang bersama, kalian tidak akan bisa menyakitinya sama sekali. Patuh saja sepanjang jalan. Keluarlah bersamaku sekarang dan bersantailah. Setelah kepala istana Guanghan selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Meskipun orang-orang suci ini tidak yakin, tidak ada yang berani membantah Tuan Istana. Dev hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Setelah pergi, lebih dari selusin orang suci turun gunung bersama dan pergi ke kota Nanjing untuk healing. Perjalanan besok ke kawasan kutub masih belum pasti, jadi bersenang-senanglah hari ini. Dev pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Dia mengukir pola formasi sepanjang malam sangat menguras tenaganya. Dia harus kembali ke kondisi terbaiknya secepat mungkin. Ketika Dev membuka matanya, cahaya bulan telah bersinar dan hari sudah gelap. Namun salju putih memantulkan cahaya bulan, membuatnya tampak seperti siang hari. Dev keluar ruangan dan merasakan angin dingin bertiup, merasa sangat nyaman. Orang biasa tidak akan bisa tinggal di lingkungan dan cuaca seperti ini sepanjang hari, tetapi bagi biksu seperti Dev, hawa dingin yang parah tidak terlalu terasa. Dev melompat dan duduk di atap. Dia melihat sosok anggun di halaman pemilik istana. Itu adalah penguasa istana, memegang pedang panjang di tangannya dan berlatih. Cahaya bulan menyinari tubuhnya, dan kain kasanya tipis dan transparan, membuat Dev tercengang. Pemilik istana juga merasa ada yang memperhatikan, dia tahu siapa orang itu, jadi dia tidak peduli. Dev merasakan hidungnya terasa panas, dan kemudian beberapa tetes mimisan jatuh di salju putih. Jangan dengar apa yang tidak pantas, jangan lihat apa yang tidak pantas. Dev dengan cepat berbalik dan melafalkan mantra pemurnian hati. Sungguh bercanda, dia selalu merasa seperti pemilik istana sedang merayunya. Setelah melafalkan mantra pemurnian hati beberapa kali, hati Dev menjadi tenang. Dia menyaksikan bulan berubah arah seiring berjalannya waktu. Dev berpikir keras. Apa sebenarnya asal mula waktu? Ketika dia berada di keluarga Ji, leluhur keluarga Ji mewariskan jari abadi kepada Dev, yang perlu dia pelajari untuk memahami asal mula waktu. Ada juga langkah pengendalian api, yang juga diperlukan pemahaman. Meskipun Dev sekarang memiliki pemahaman tentang waktu dan bahkan dapat menggunakan langkah pembengkokan api, jalannya masih panjang sebelum dia dapat sepenuhnya memadatkan asal mula waktu menjadi bintang-bintang. Dev menatap kosong ke arah cahaya bulan, dia benar-benar melamun. Pada saat ini, orang suci yang kembali dari kota Nanjing juga bergegas kembali ke istana Guanghan. Kak Lucy, aku sangat bersenang-senang hari ini. Sudah lama sekali aku tidak merasa sebahagia ini. Iya, aku juga makan banyak makanan enak. Kota Nanjing jauh lebih hidup dari sebelumnya. Semua orang suci berbicara dan tertawa. Sister Lucy, lihat siapa itu. Pada saat ini, seorang suci menemukan Dev sedang duduk di atap sedang bermeditasi, jadi dia buru-buru berkata. Ketika Lucy melihat Dev, dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan berbisik kepada orang suci lainnya. Setelah mendengar ini, semua orang suci lainnya melambaikan tangan mereka. Saudari Lucy, tolong berhenti membuat masalah. Jika Tuan Istana mengetahui hal ini, kami pasti akan dihukum. Satu orang suci berkata dengan ketakutan. Apa yang kamu takutkan?
Kita akan berangkat besok. Kita belum tahu apakah kita akan hidup atau mati. Kepala istana tidak akan menghukum kita. Kita hanya menguji orang ini, selama kita tidak menyakitinya. Penguasa istana mengatakan bahwa kita bukan tandingan orang ini, bahkan jika kami bergabung, saya ingin mencobanya. Lucy berkata dengan nada meremehkan. Baiklah, tapi semua orang harus berhati-hati, tapi jangan melakukan tindakan yang fatal. Orang-orang suci mengangguk. Selusin orang suci diam-diam mendekati Dev. Orang-orang ini menahan aura dan memusatkan perhatian mereka, tidak ingin membiarkan Dev menjauh dari mereka. Begitu mereka datang, keberadaan mereka disadari oleh Dev. Tapi Dev tidak menyangka orang-orang suci ini akan benar-benar menyerangnya. Segera, selusin sosok menuju ke arah Dev seperti kilat. Dev sedikit mengernyit, dan saat Lucy dan yang lainnya tiba di belakang Dev, sosok Dev tiba-tiba menghilang. Semua orang suci tercengang, sedikit sulit untuk percaya. Dev jelas berada tepat di depan mereka, tetapi ketika mereka mengambil tindakan, Dev tidak terlihat. Apakah kalian masih tidak yakin? Saat ini, suara Dev datang dari jauh. Baru saja, Dev menggunakan langkah pembengkokan api dan muncul tidak jauh dalam sekejap. Ya, kami tidak yakin. Saya tidak percaya Anda bisa mengalahkan orang suci seperti kami. Lucy memandang Dev dan berkata dengan dingin. Bukannya aku mengalahkanmu, tapi jika kalian bergabung, kalian tidak bisa menyakitiku sama sekali. Apakah kamu mengerti? Dev tersenyum ringan. Arogan. Lucy meraihnya, dan udara dingin antara langit dan bumi langsung mengembun menjadi pedang es di tangan Lucy. Ketika orang suci lainnya melihat ini, mereka memanfaatkan situasi ini dan memadatkan udara dingin antara langit dan bumi menjadi pedang es. Lebih dari selusin pedang es menuju ke arah Dev bersama-sama. Dev tahu bahwa orang-orang suci ini tidak akan bisa mematuhi pengaturannya tanpa menunjukkan keterampilan nyata. Terlihat tubuh Dev bersinar dengan cahaya keemasan, dan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan langsung menutupi seluruh tubuh Davem. Menghadapi lebih dari selusin pedang es, Dev menolak untuk menghindar dan berencana menggunakan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan untuk melawan. Tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan, ditambah dengan tubuhnya yang kuat, dapat dengan mudah memblokir serangan dari selusin orang suci ini. Bagaimanapun, orang-orang suci ini hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6. Boom, boom, boom. Lebih dari selusin pedang es menghantam tubuh Dev secara bersamaan, membuat ledakan besar. Gelombang udara bergulung dan kehampaan berputar. Lebih dari selusin pedang es semuanya hancur seketika setelah menyentuh Dev. Tapi Dev berdiri utuh, dengan senyum tipis di wajahnya. Melihat pedang es yang hancur, semua orang suci tercengang. Mereka memandang Dev dengan tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Lucy penuh dengan kebingungan. Dia tidak percaya bahwa selusin dari mereka yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6 tidak dapat menyakiti Dev, yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga. Dia bahkan tidak bergerak dan membiarkan mereka menyerangnya, tapi dia tidak terluka. Kesenjangan yang sangat besar ini menyulitkan semua orang suci untuk menerimanya. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, kalian bukan tandingan Tuan Chen bahkan jika kalian bergabung. Apakah kalian harus mempermalukan diri sendiri? Apakah Anda mengerti sekarang? Penguasa istana Guanghan ada di sini saat ini. Melihat Tuan Istana datang, semua orang suci ini menjadi cemas. Mengapa kalian tidak segera meminta maaf kepada Tuan Chen? Dia hanya berdiri di sana dan menahan kalian yang mengambil tindakan. Jika dia melawan, saya khawatir kalian tidak akan bisa berdiri di sini lagi. Kata pemilik istana dengan tajam. Lucy dan orang-orang suci itu sekarang benar-benar tahu betapa kuatnya Dev. Tuan Chen, saya minta maaf. Kami buta dan tidak bisa melihat bahwa Tuan Chen ternyata seorang master. Lucy buru-buru mengikuti Dev untuk meminta maaf, dan itu adalah permintaan maaf yang tulus. Bersambung.